Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Selasa 19 Desember 2023. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh Tuhan, tunas Isai yang menjulang di tengah bangsa-bangsa, bebaskanlah kami dan jangan berlambat. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Di zaman Herodes Raja Yudea hiduplah seorang imam bernama Zakaria dari kalangan Imam Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya hidup benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah serta ketetapan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut usia. Sekali peristiwa waktu tiba giliran kelompoknya, Zakaria melakukan tugas sebagai imam di hadapan Allah. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait Allah dan membakar ukupan di situ. Pada saat pembakaran ukupan itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembayang. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat kejadian itu Zakaria terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan menjadi besar di hadapan Allah dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Allah. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati para bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Dengan demikian ia menyiapkan suatu umat yang layak bagi Tuhan." Lalu Zakaria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku pun sudah lanjut usianya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah. Aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang pada waktunya akan terbukti kebenarannya." Sementara itu banyak orang menanti-nantikan Zakaria. Mereka heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait Allah. Ketika ia keluar dan tidak dapat berkata-kata kepada mereka, mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu Zakaria memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai masa tugasnya, ia pulang ke rumah. Tak lama kemudian mengandunglah Elisabet istrinya, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari-hari menjelang Natal semakin dekat. Sahabat setia sekalian, dulu ketika saya kecil, saya diajarin sama mama saya hal ini. Kalau kemasukan air di telinga, maka masukin lagi airnya, tambah lagi airnya. Kemudian cepat-cepat dibalik dan ketok-ketok kepalanya biar airnya keluar. Saya kok sekarang ini mikir ya,
kok telinga ini disamakan kayak pompa yang perlu dipancing dulu supaya airnya bisa keluar. Tetapi ternyata cara itu tidak berhasil dan malahan pernah air semakin menyumbat di telinga saya. Karena iseng, saya korek-korek itu telinga dan hasilnya telinga ini menjadi infeksi dan harus dioperasi. 1 hari sebelum dioperasi, beberapa teman mama saya dari persekutuan doa datang dan mendoakan saya. Sungguh ajaib dan sungguh mukjizat. Ketika dokter visit sebelum operasi, saya dinyatakan tidak perlu lagi operasi karena infeksi dan inflamasinya mulai sembuh. Sungguh tiada yang mustahil bagi Tuhan. Padahal ketika didoakan ya, waduh ampun, mereka berdoa pakai bahasa roh dengan sekaligus ada hujan-hujan lokalnya. Mungkin itu juga obat yang menyembuhkan. Tetapi dari pengalaman itu, saya jadi semakin percaya kalau ada pribadi-pribadi yang juga diberikan karunia dalam berbahasa roh. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam firman hari ini menegaskan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Zakaria dan Bunda Elisabet usianya sudah lanjut. Bahkan dikatakan Elisabet itu perempuan mandul. Namun mereka beroleh kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang dikaruniakan ke tengah keluarga Zakaria dan Elisabet. Mereka dikaruniai buah hati yang nantinya anak mereka akan dinamai Yohanes Pembaptis. Anak inilah yang akan menyiapkan dan meluruskan jalan Tuhan. Keraguan dari sikap Zakaria yang tidak percaya akan kuasa Allah membuat dirinya menjadi bisu hingga peristiwa penamaan anaknya kelak. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini terkadang kita masih meragukan kuat kuasa Allah. Terkadang kita menjadi pribadi-pribadi yang mudah cemas, mudah takut. Padahal kita diajak untuk selalu berpegang pada Allah, untuk mengandalkan Allah. Seperti Bunda Elisabet yang mengatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan semua orang. Saat tangan Tuhan sungguh merentah dalam kehidupan kita, tiada yang mustahil baginya. Maka sebuah nyanyian yang mengatakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, saya mengalami sungguh mukjizat Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bagi kita semua yang sungguh mau mengandalkan Tuhan, tiada yang mustahil baginya. Arahkan hati kita, arahkan seluruh diri kita pada Tuhan untuk sepenuhnya kita mau mengandalkan Dia. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.